Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puguh Cahyono Sadari Waruju. Kali ini saya memulai podcast secara pribadi yang insya Allah akan saya berikan judul Korandos Kopi Pinggiran dengan Pak Dosen. Kawan-kawan sekalian, hal itu saya lakukan karena terdorong ingin ikut peripil-peripil. Maksud saya adalah ikut peripil-peripil adalah ikut urun rembuk meskipun kecil-kecil, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Yaitu di dalam rangka menyambut suasana yang gembira, tapi juga sekaligus perlu perhatian yang cukup serius tentang terkaitnya gerak sosial kemasyarakatan kita sehubungan dengan adanya pesta demokrasi, yaitu akan adanya pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Rekan sekalian, saya akan memulai dengan sebuah tembang yang sebelumnya sudah sering saya kumandangkan di berbagai kesempatan, di kampus, di pembukaan pameran, dan di mana tempat yang sekira saya bisa menyampaikan itu. Tembang ini saya temukan pertama kali ketika saya masih kelas 2 SMA. Waktu itu kira-kira tahun 1978. Karena saya peserta didik dari Pepadi, Persatuan Pedalangan Kota Madya Kediri. Nah, saya mendapatkan buku wajib, yaitu Babon Lakon Pementasan Wayang Kulit Purwa Wahyu Makutharomo. Di dalam episode adegan Patet Songo, yaitu ketika Raden Harjuno atau Bambangan keluar dengan para ponokawan, terdapatlah tembang itu. Buku itu dikarang oleh Ki Ngabei Wigno Sutarno, guru dari perguruan pedalangan di Surakarta, Adiningrat. Nah, tembang itu adalah tembang jenis Dandanggulo yang dikarang atau disusun oleh Sri Susuhunan Mangkunegara keempat yang lahir 1811 sampai 1881. Baik, saya akan tembangkan. Karena kemarin waktu sebelum saya berkomentar di podcast setelah debat Cawapres yang terakhir, di perjalanan menuju studio rekan saya itu nembang. Dengan sambil menyetir, saya nembang, ya yang saya tembangkan tembang ini. Tidak tahu kenapa, ya dalam lintasan benak saya ingin mengungkapkan itu untuk menjadi suatu pemahaman bersama tentang apa yang harus dilakukan oleh para penyelenggara negara, bahkan kita semua. Baik, supaya tidak panjang lebar, saya akan tembangkan ya, sedikit ada hiburan. Tembangnya Dandanggulo. Caritane satriya linuwe ingkang mardi marang kautaman tan pegat
pangestine ngesti hayuning kayun hame mayu arjaning bumi pinesu tapa brata jedering gayuh uduning kamulyan talen saking tresna susila lan adil marangi sining jagat. Ya, itu pupuh Dandanggula ciptaan Sri Sinuwun Mangkunegara kaping 4 dari Kraton Mangkunegaran Surakarta. Tembang itu disusun oleh beliau dalam serat atau kitab yang sangat sohor, yaitu Serat Werda Tama. Werda itu artinya sepuh atau tua, Tama itu kebajikan, kemuliaan. Jadi kebajikan kemuliaan orang tua untuk generasi di bawahnya atau generasi penerus. Kenapa Sri Mangkunegara menciptakan itu? Ya, beliau dalam penghayatannya sebagai seorang pemimpin, seorang negarawan, seorang raja yang harus mempunyai penerus dan juga harus menjamin penerus ini bukan artinya sekedar putra mahkota ya. Kalau di dunia modern penerus itu luas, tidak hanya seseorang yang paling dekat, tapi luas. Ya, semua generasi yang di bawah kita itu namanya generasi penerus. Kalau waktu dulu Sri Mangkunegaran keempat, penerusnya yang dia maksudkan juga bukan hanya putra mahkota pengganti beliau, tetapi juga para generasi muda yang akan memegang estafet tampuk kepemerintahan dan membawa masa depan bangsa. Itu artinya dalam itu. Nah, Serat Werda Tama itu memang banyak berisikan nasihat utama kebajikan kepada generasi penerus, pada para bupati, calon bupati, penewu, bangsawan waktu itu. Artinya kalau kita tarik dimensi maknanya juga berlaku universal sampai sekarang kepada siapapun yang nanti akan menyelenggarakan tampuk pimpinan dan pemerintahan suatu bangsa. Saya lanjut tentang tembang ini. Kenapa saya tembangkan? Kenapa saya tempatkan sebagai pengantar podcast saya ini? Karena saya ingin berbagi tentang maknanya yang dimensional, tidak sekedar mengartikan dari frasa menjadi suatu arti yang verbal dalam bahasa Indonesia, tetapi kita coba ulik apa makna di balik kalimat-kalimat pupuh atau tembang Dandanggula Ripta atau ciptaan dari Sang Sinuwun Mangkunegara IV. Caritane Satriya Linuwih, artinya memberi penegasan kepada gambaran, suatu ilustrasi kepada siapapun yang merasa menjadi Satriya Linuwih. Satriya itu wiratama, seseorang yang unggul, seseorang yang punya intelektualitas tinggi dan kemampuan berbagai hal. Linuwih itu lebih dari kinacek ing sak pepadane manungsa, sak papadaning kita. Artinya dia lebih dari masyarakat biasa, dia lebih dari masyarakat
kebanyakan. Karena ya kalau zaman sekarang kaum intelektual, kaum ulama, kaum cerdik cendekia yang punya ilmu pengetahuan, punya wawasan, punya integrity, punya knowledge, dan juga punya attitude yang menjadi teladan. Itu yang dimaksud Caritani Satrio Linuwih. Jadi ilustrasi dari seorang Satrio Linuwih, ya, satrio yang kinacek, bukan sembarangan masyarakat gitu. Dia lebih, ya, kalau sekarang ya mahasiswa, agen of change, agen intelektual, dan juga yang sudah lulus, yang sudah menjadi sarjana dan sudah punya tanggung jawab memegang eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu termasuk Satrio Linuwih. Juga kami para dosen itu sebisa-bisanya juga menjaga diri sebagai Satrio Linuwih. Satrio Linuwih itu diilustrasikan pula dia yang selalu mardi ing kautaman. Mardi ing kautaman itu menyelusuri langkah, menyusuri jejak untuk bersikap utama, kebajikan yang dikedepankan, sehingga nilai-nilai luhur yang selalu dipegang. Mardi ing kautaman, menempuh jalan kebajikan. Itu sejalan dengan terminologi filsafat. Filsafat itu adalah membuat suatu perenungan komprehensif, dimensional, mendasar, bahkan radikal untuk mencapai cinta, yaitu pada kebijakan. Nah, itu yang sudah dipahami juga oleh Sri Mangkunegaran keempat sekitar abad 17-18 ya. Untuk menempuh jalan keutamaan tadi, Satrio Linuwih itu tidak putus cita-citanya, tidak putus keinginannya, yang menjadi prinsip hidup mencapai sesuatu yang ingin diraih, yaitu dengan tadi tanpa gat pangestini. Tanpa gat itu tidak putus, pangesti itu cita-cita, harapan, sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang difokuskan, dikonsentrasikan. Yaitu apa? Ngesti hayuning kayun, yaitu menempuh atau mencapai hayu. Hayu itu rahayu, selamat, kesejahteraan, kejayaan. Kayun, kayun itu kalau dalam bahasa Jawa Kawi itu bisa berarti pohon, bisa berarti gunung. Tapi dalam hal ini adalah yang ke depan, yang di depan, kayun. Ing ayun, di depan. Artinya ngesti hayuning kayun adalah menempatkan diri sebagai seorang visioner. Satrio Linuwih harus menjadi orang yang visioner. Yang diinginkan hanyalah kejayaan di masa depan. Kejayaan masa sekarang penting, karena ini sekarang adalah modal juga untuk ke depan. Tapi visinya adalah, ya jangan sampai ke depan itu lebih buruk daripada hari ini. Tapi hari ini bisa mendorong hari esok menjadi lebih baik. Kalau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok adalah harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu identifikasi atau kriteria Satrio Linuwih. Jadi selalu menjalankan jalan keutamaan, kemudian dia tidak putus untuk meletakkan cita-citanya, yaitu secara visioner mencapai masa depan yang gemilang. Untuk apa? Untuk harjaning bumi. Hamemayu raharjaning bumi. Jadi hayuning kayun, hamemayu harjaning bumi. Visioner untuk masa depan yang gemilang apa? Bumi, semesta kita yang kita tempati harus berdaya, harus lestari sepanjang mungkin
untuk menghidupi anak cucu di masa depan. Jadi jelas Satrul Nur itu bebannya adalah, ya kalau di dalam bahasa Islam kan ini tasawuf sebenarnya, tasawuf yang diterjemahkan di dalam bahasa Jawa oleh Jeng Sunan Mangkunegaran keempat. Memayu harjaning bumi, berpikir visioner untuk melestarikan, membudidayakan, memberikan kesejahteraan bumi raya. Nah, kalau bumi raya sejahtera, mestinya ya manusianya, si penghuni bumi menjadi sejahtera. Untuk itu bukan sesuatu yang instan mencapai itu. Keteguhan di dalam menempuh kebajikan, menempatkan cita-cita dan punya pandangan visioner untuk kesejahteraan bumi raya yang gemilang tidak diperoleh dengan cara instan. Tetapi pinesu topo broto. Topo broto itu tarak laku kalau orang Jawa, tirakat kalau orang Islam, torekot. Ada jalan untuk menuju ke sana. Ada perjuangan, ada pengorbanan, bukan instan. Menjadi sarjana tidak mau belajar, tidak mau exercise, hanya mengandalkan contekan, copy paste, yaitu ya tidak terlalu menjamin. Meskipun nasib itu memang seringkali ada hal yang spesifik. Tidak sekolah pun bisa maju dalam kesejahteraan duniawi tapi ekonomi. Tapi seorang intelektual, seorang Satria Linue tidak mau itu, tidak mau yang instan. Jadi pejabat yang menempuh dari dasar, dari perjuangan, tidak terus menyalip ugal-ugalan. Ya kan, itu kan sama dengan balapan, ngepot sana ngepot sini, nyalip ini. Sementara itu menyangkut tidak hanya persoalan materi pranata, tapi juga persoalan-persoalan psikologis, persoalan tenggang rasa dan sebagainya. Pinesu topo broto, jejering penggayuh. Penggayuh itu sama dengan pangesti, cita-cita, gegayuhan, harapan, dambaan. Dia bertapa, dia berjuang, dia torekoh, dia tirakat, gayuh udoning kamulyan. Jadi kenapa harus topo broto? Kenapa harus berjuang? Karena kamulyan yang sejati, yang turun sebagai berkah, rahmat, anugerah dari Tuhan, tidak hanya instan mak cepluk datang, jatuh turun pluk gitu, enggak. Tapi ya ditebus dengan, kalau orang Jawa bilangnya tatukon, pembelian. Pembeliannya apa? Bukan Anda memberikan suatu insentif kepada konstituen kalau toh Anda nyalek misalnya, atau menjadi calon apa gitu. Bukan. Tetapi berjuang real dan menyatukan diri kepada Tuhan. Jadi tegasnya pinesu topo broto artinya harus ditebus dengan jalan perjuangan, jalan pengorbanan, jalan untuk berikhtiar dengan segala cara yang baik dan utama. Tujuannya adalah untuk nggayuh uduning kamulyan. Jadi mendapatkan hadiah kejayaan. Nah, talent itu hanya atau dalam padanan katanya dalam bahasa Jawa meligi, khususnya saking dari sifat-sifat atau karakter yang penuh dengan tresno, susilo, lan adil. Harus dengan cinta kepada pekerjaan, cinta kepada panggilan jiwa, bukan cinta kepada nafsu, entah itu syahwati atau nafsu-nafsu ketentang duniawi, glorifikasi diri, berdalih untuk mengabdi, tapi sebenarnya adalah untuk melestarikan atau
mengedepankan kepentingan pribadi lewat kekuasaan, lewat apapun yang menempatkan kepentingan pribadi menjadi kepentingan yang terdepan daripada kepentingan bersama atau altruistik. Nah, itu tidak boleh terjadi karena landasannya tadi Satrio Kinacek atau Satrio Linuwih tadi, tresno, cinta. Susilo itu etika. Tata krama, fatsun, sopan santun, tenggang rasa. Nah, itu harus terpenuhi dalam integritas atau dignity seorang Satrio Linuwih. Dan Anda adalah Satrio Linuwih, Anda adalah pemimpin. Maka Anda harus melekat pada diri Anda adalah cinta. Sebagaimana filsafat mengajarkan kita, cinta kebajikan, cinta keutamaan. Susilo, etika. Dalam kancah filsafat, etika itu termasuk cabang filsafat. Setelah ada ontologi, hakikat keberadaan, kosmologi, epistemologi, kemudian metafisika, kemudian ada logika di sana. Ya, tadi sudah saya sebut mungkin ya, ontologi, epistemologi, ada kosmologi, ada fisika dan metafisika, yang kemudian ada juga logika yang kemudian itu mengembangkan ilmu pengetahuan, ada antropologi, psikologi, komunikasi, dan seterusnya. Dan ada cabang filsafat yang satu ini disebut filsafat tindakan, yaitu menyangkut etika dan estetika. Kalau kita berjalan di dunia ini, melakukan perniagaan, artinya melakukan peribadahan, merayakan hidup, selalu ditata dengan etika. Maka ketika etika dijalankan, kehidupan akan menjadi indah. Tetapi kalau etika tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka tidak ada nilai moral di sana, maka tidak ada keindahan. Immanuel Kant menjadi terheran-heran ketika melihat langit di tengah malam dengan bintang gemintang. Ada keindahan, ada sentuhan dalam jiwa terdalamnya. Tetapi beliau lebih merasa dahsyat syahdu dan merasa hidup ini indah, diberkati oleh Tuhan karena kita punya moral, moris. Nah, moris itu harus termanifestasi dan selalu melekat. Ketika kita punya moral, maka kepribadian kita indah, karena kepribadian yang indah itu selalu ditata, selalu diselaraskan, memenuhi cita rasa harmoni, equilibrium, ya, equilibrium, keseimbangan, keselarasan. Maka kalau di dalam pewayangan, manusia yang sejati yang sudah menemukan dirinya, maka manusia itu seimbang lahir batinnya. Esoteris dan eksoterisnya sudah menjadi loro-loro ning tunggal. Kalau etika selalu menata kehidupan kita di dalam keindahan yang punya nilai, yaitu ketinggian manusia. Ketika manusia sudah mencapai, mampu menghayati, memahami, dan melaksanakan moral. Ya, tresno, susilo lan adil. Kalau sudah indah perilakunya, etikanya, berestetika, maka berarti dalam integritas manusia itu, Satrio Linuwih itu punya keseimbangan, punya keselarasan, punya equilibrium yang tadi saya sebutkan. Ada keseimbangan, itulah adil. Maka ketika keseimbangan dirinya sudah tercapai, dia akan menimbang segala perbuatannya. Adil nggak ini?
untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain, kepentingan orang dekat. Kita sebagai ayah mungkin punya suatu otoritas kekuasaan dalam keluarga, tapi kita juga harus mempertimbangkan kepentingan anak kita, kepentingan istri kita. Sebaliknya, seorang istri juga harus menakar kepentingan seorang suami. Demikian pula anak punya tanggung jawab demi kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarga, orang tua. Sehingga dengan demikian hidup menjadi saling tenggang. Nah, oleh kebutuhan-kebutuhan itulah manusia berkolaborasi satu sama lain. Tidak berdiri sendiri atas individu, meskipun hak asasi individunya harus juga terpenuhi, tetapi manusia linuwe, satrio linuwe, yang akan menjelma dalam okupasi sehari-hari dalam dunia modern. Yang tadi saya sebutkan, Anda sebagai eksekutif, Anda sebagai profesional di yudikatif, Anda profesional di legislatif, atau profesional di bidang apapun, kita dituntut untuk menjalankan tresno, susilo, lan adil, cinta, bertata krama, dari sana keadilan, keseimbangan, keselarasan. Nah, itu penting saya rasa untuk kita aktualisasikan, untuk memetakan, mendesain masa depan yang lebih baru. Dari kondisi yang biasa mungkin menjadi lebih baik, berubah menjadi sesuatu yang baik. Dan untuk itu tidak gampang. Di dalam buku lakon Makutha-Rama juga diutarakan, ini dari percakapan Kyai Lurah Semar dengan bendoronya, yaitu Raden Harjuna atau Janaka, untuk menenangkan kegelisahan ketika Pandawa itu selalu ditekan, mengalami represi dari sepupunya sendiri, yaitu para Kurawa. Nah, dihiburlah dengan kata-kata seperti ini. Manusia itu harus, atau satria ya dalam hal ini, satria yang mengemban kewajiban demi kemanusiaan, demi kebahagiaan bersama, demi negara dan bangsa. Syaratnya adalah hening, awas, dan ele. Nah, kita coba urai satu persatu ya. Heneng bukan hening ya, heneng. Mampu menahan desakan rasa atau karsa. Ketika manusia selalu punya kehendak dong. Kita bisa berkarya karena kita punya cipta, kita punya rasio, punya koneksi, kemudian didorong oleh kehendak karsa, maka terciptalah karya kita. Tetapi karsa tidak harus dibiarkan leluasa begitu saja memenuhi hasrat kita. Karena kalau dipenuhi hasrat kita tanpa terpola, tanpa pendalaman penghayatan makna dan tujuannya, maka karsa itu akan menjadi penghalang. Kalau di dalam pewayangan jadi buto cakilnya, jadi nafsu yang menghalangi tercapainya kejayaan. Maka harus meneng ya. Artinya meneng itu diterjemahkan pandai menahan desakan hasrat yang profan, hasrat yang hanya gemerlapnya duniawi. Tapi sebaliknya hasrat yang mulia adalah hasrat yang menahan diri, asketik, tidak terjebak, tidak tergoda gemerlapnya duniawi. Bukan berarti tidak boleh mengejar sesuatu yang mulia di dalam keduniawian kita, tetap boleh.
kita berjaya secara ekonomi, berjaya sebagai seseorang yang punya kontribusi kepada masyarakat, boleh. Punya fasilitas hidup yang lebih dari yang lain, boleh. Asal tadi dilandasi dengan sifat integritas Satrio Linue yang ujungnya adalah, fondasinya adalah tresno, susilo, lan adil. Setelah itu hening, jernih dalam berpikir, jernih dalam menganalisa. Sebelum berbicara, sebelum melakukan tindakan, pikiran jernih yang harus menuntun, pikiran sehat yang harus memandu perjalanan kita. Tidak ampe aur-aur, tidak geruduk sana geruduk sini, ubyang-ubyung, tabrak sana tabrak sini. Ya itu memang demikian, para leluhur kita selalu menasihati kita seperti itu. Dan kita ya sebaiknya memang harus belajar, karena manusia itu sifatnya itu, sifat dasarnya ya hilap, lupa. Yang mestinya hening jadi noise, gaduh. Seperti belakangan ini, berapa tahun ini, ya mohon maaf, saya harus berterus terang, 10 tahun ini kondisi sosial masyarakat kita terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kita, pemerintahan negara kita, gaduh, noise. Tidak ada karakter heneng, tidak ada karakter hening, berpikir jernih. Semuanya emosional, semuanya saling provokasi, dan demi kepentingan sendiri, bahkan yang rakyat, bukan demi siapa-siapa, demi euforia, seolah-olah dia dilindungi oleh superhero, seorang jagoan yang memberikan kesejahteraan, memberikan jaminan hidup. Padahal rakyat itu ternyata hidupnya tetap berjuang dengan susah payah, bahkan banyak yang masih menderita, terpuruk dan sebagainya. Nah, ini semoga apa yang saya sampaikan ini adalah dianggap sebagai sinyal daripada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita sadar kembali apa yang terjadi selama ini. Sudahkah kita heneng? Sudahkah kita hening? Setelah hening, berpikiran jernih, tetap selalu awas, waspada terhadap gejolak. Tidak gejolak dari orang lain atau musuh, tapi musuh kita di dalam diri kita sendiri pertama. Habis itu setelah berpikir jernih, mampu memetani, mampu memilah, oh mana yang kurang baik, oh mana yang tidak kondusif, mana yang kontraproduktif, berarti itu musuh. Kemiskinan musuh, kebodohan musuh, kelaliman, kesewenang-wenangan, bersikap represif tanpa pola yang manusiawi, itu juga sesuatu yang harus dilawan, harus diwaspadai, demi terjaganya atau tercegahnya dari kehancuran yang secara signifikan, sistematik dan masif tanpa kita sadari. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Dan yang terakhir dari ucapan Semar untuk menghibur Raden Arjuna adalah eling. Eling itu ingat, artinya selalu kita bertali kepada kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Kita mau apapun yang kita lakukan, mau berjuang apapun yang kita lakukan, bercita-cita, berretorika, kita punya cinta, kita punya kasih, kita punya integritas untuk melakukan etika, dan kita melakukan hidup secara adil. Tapi nonsen kalau itu tidak dilambari atau diperkokoh hubungan mesra kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena beliaulah satu-satunya yang mampu memberikan format, bentuk perilaku kita, bentuk apa yang kita lakukan, mulai dari bayi sampai kita dewasa, sampai kita tua,
dalam menempuh berbagai pengalaman, hanya Allah lah yang menentukan. Kekuasaan apapun, ketika tidak bertani pada Allah, ya contohnya yang sudah sangat legendaris, tokoh legend malahan, tapi di antagonis Firaun memang. Ketika insaf sudah terlambat, sudah di ujung lidah, air laut sudah menutup. Dan gambaran atau ilustrasi seperti itu bisa saja terjadi pada semua orang, pada saya, pada Anda yang muda, yang tua, yang sudah punya pengalaman spiritual pun bisa jadi tidak luput dari sesuatu yang mengerikan itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar. Makanya ayo kita saling belajar, saling memberi masukan untuk saling mengingatkan demi kebaikan, demi masa, supaya kita hidup kan tidak tahu kapan, sampai kapan terjadi. Anda merasa punya kekuasaan misalnya, atau suatu saat nanti mati juga, dipanggil oleh Allah. Nah, ketika dipanggil, Anda masih banyak, misalnya masih banyak nafsu yang bergelora di dalam jiwa, perjuangan yang selama ini mestinya melegitimasi seseorang untuk menjadi yang agung, yang diabadikan di dalam dokumen sejarah, terharumkan namanya, menjadi sia-sia. Itulah tembang pupuh tandang kula dari Sri Suhunan Mangkunegara kaping 4 kaping sekawan. Sangat relevan, sangat korelatif spiritnya ketika kita jadikan suatu tolok ukur. Apakah benar kita sudah menjadi satrio linuwih, satrio kinacek, sehingga patut untuk dipilih menjadi pemimpin, apalagi sesuai dengan momentum hari ini. Maka kepada rekan-rekan masyarakat semua, ayo kita pilih. Kita sudah punya satu indikator untuk memilih, dia satrio linuwih atau bukan, atau sebaliknya dia menganut paham Machiavelli. Antonio Machiavelli, seorang filsuf dari Italia, yang teorinya itu dalam buku The Prince, Sang Pangeran, yang terbit 1532, karena si Machiavelli itu lahir 1449, meninggal sekitar 1527 kalau nggak salah. Bukunya sangat terkenal, banyak, dan yang paling terkenal adalah The Prince, di mana beliau memberikan ilustrasi kekuasaan yang jahat, kekuasaan yang diliputi sifat angkara murka dan durjana, segala nasab, maksud saya segala paradigma tentang penyimpangan moral dilakukan untuk mengejar kekuasaan, untuk mengglorifikasi diri dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bukan Machiavelli-nya pelaku kejahatan, tapi beliau memberikan suatu ilustrasi, perenungan filosofi. Ternyata manusia bisa jadi seperti itu. Nah, kita jangan memilih yang Machiavellian. Machiavellian juga menginspirasi para mafia. Ya, meskipun mafioso itu artinya putra atau seseorang yang baik, pria yang baik. Mafia selain memang kalau dari standar kelayaan umum, ya suatu kelompok yang jahat dalam menentukan kekuasaannya atau perilaku kolektifnya. Tetapi di dalam internal
perilaku kolektif itu juga ada hal yang bisa kita rujuk sebagai suatu contoh sifat-sifat baiknya secara internal. Ya, seperti halnya di dalam kisah pewayangan juga. Prabu Dasamuka itu luar biasa jahatnya, tetapi dia punya adik raksasa yang sangat mulia, namanya Raden Kumbakarna, yang diberi makan satu banyak itu kemudian disuruh maju perang, tetapi dia maju demi negaranya, bukan demi kakaknya yang jahat. Nah, ini juga bisa jadi contoh. Baik, akan kita sambung perbincangan pada kesempatan yang lain, mungkin dengan bergeser pada topik yang lebih bisa kita hangatkan, kendati pun mungkin masih ada rentetannya dengan apa yang kita ulas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.